juga tidak benar. Saya bukan membela siapa-siapa. Maksud saya, selama kami nanti juga DPR maunya 2014-2019 kayaknya ada perubahan, Pak. Kita bukan benci pembangunan, kita dukung pembangunan. Kalau Bapak benar, kita pernah tetap mendukung. Yang kata ada ibu-ibu itu orang nikah saja boleh cerai, apalagi tanda tangan bisa dicabut. Nggak bisa kita bilang. Kalau pengusahanya sudah sesuai, kita juga harus mengawal. Tapi kalau pengusahanya nakal, ya kita juga harus ingatkan, gitu loh. Ya kan? Jadi tolong dikuasai sepenuhnya, Pak. Jangan sekongkol-sekongkol. Gara-gara itu saya nanti mesti banyak kali membaca, ya kan? Maksudnya Bapak yang biasa kerja di tower, kuasailah di bidang Bapak, nah gitu, supaya Bapak nanti tidak melanggar semua estetika peraturan yang ada, ya kan? Saya ingatkan itu. Dan saya pertanyakan kembali, apakah Bapak ada mempunyai izin-izin yang seperti tadi kita ceritakan? Apa aja izin-izin Bapak yang ada? Tolong ditunjukkan kepada kita. Contohnya tadi IMB-nya, kekuatan konstruksinya, kan gitu ya. Radiasi, jarak radiasinya Bapak punya itu sampai berapa jauh. Nah, sosialisasinya kepada masyarakat sekitar itu dengan bukti-bukti, gitu kan? Dengan bukti-bukti adanya izin-izin Bapak seperti itu. Saya silakan Bapak juga menerangkannya yang begitu. Jadi kalau untuk seperti kata Pak TPB, masalah kekuatan gedung itu kita lakukan via konsultan, Pak. Cuman kalau masalah izin-izin terus terang aja, Pak, kita kan mengacu ke pasal 13 ini aja. Terus itu. Konsultan betul ya, Bang? Konsultan, Bang. Kalau masalah kekuatan itu ada pakai surat itu harusnya. Ada sertifikatnya begini. Coba nginep, Bang. Itu kan ada konsultan. Konsultan itu lapor sama kita, ini kekuatannya apa? Kasih izin MB-nya. Di MB-nya ada nggak, Pak? MB Bangunan itu punya IMB enggak? ada. Jangan kayaknya, Pak. Bapak pernah lihat enggak? Beda kalau kayaknya dengan kita lihat itu. Saya lihat sendiri. Karena saya tahu ini ada gitu loh. Itu benar. Izin HO, visiman. Seperti tadi disampaikan Pak Ketua. Betul itu Pak, kita nggak pakai genset. Tapi ada kebisikan. Tadi kata ibu itu ada genset, suaranya bisa. Genset yang punya ruko. Genset yang punya ruko, bukan genset tower. Jadi tower kalau mati lampu gimana? Kita backup, ada backup baterainya dalam. Mati lampu. Biasanya kalau backup dia ada juga yang pakai colok di bawah dia. Tapi di bawah Pak, bukan. Kalau ibunya kan bilang di atas punya owner untuk rukonya Pak, bukan untuk tower kita. Berarti ya, kurasa nanti gini lah Bang Indra, coba dicek lah. Ya kan, supaya kebenarannya. Di atas berapa? Ini 77. Kalau PDP ya? Nama siapa? Nomor yang sekarang Harto. Jadi kita pertanyakan ulah kurasa Kepling ada pula ya kan, udah tahu dia pernah ngelihat IMB diurus. Nah ini Kepling. Coba silakan Pram. Terima kasih Ketua. Para rekan sekalian, bicara masalah izin atau tower yang ada di sana, sampai saat ini saya juga belum pernah ada lihat izin atau apapun. Izin IMB membangun Pak? Nggak ada. Karena ini kan setahu saya, ini tower ini dulunya sudah ada, lantas ini ditambah begitulah. Nah itu setahu saya tower itu ada. Dulu memang ada itu, 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu sudah ada tower itu. Sekarang mungkin ada perubahan, berubahlah bentuk tower itu. Ini tadi ya. Jadi Pak, yang ke Smart Brand, ini memang mereka bilang waktu itu Bapak membangun enggak sebesar ini. Sekarang ada penambahan juga. Kedua, memang seharusnya izin-izinnya dilengkapi, kan begitu. Ini ada penambahan Bang yang ditunjukkan orang ini. Ini dulu gambarnya yang masih seperti ini, satu aja ininya. Sekarang sudah banyak ininya, tambah lagi yang lain-lainnya. itu mohon saya jawab Nah. soal penambahan. Jadi di dunia telco ini sekarang ada regulasi yang ditentukan Menkominfo. Nanti ke depan itu nggak ada istilah namanya CDMA atau GSM. Yang ada cuma satu teknologi, 4G sama LTE. Makanya sekarang kita rata-rata semua operator menambah alat seperti ini. Tapi di awal tahun 2017
perangkat CDMA kita turunkan. Jadi cuma ada satu teknologi namanya LTE. Dan kita pasang itu perangkat LTE Pak, sesuai dengan regulasi Menkominfo. Itulah regulasi. Makanya kita ada nambah alat. Kalau tinggi tiangnya kita nggak ada nambah sama sekali. Jadi mungkin Pak pimpinan biar saya lengkapi. Jadi terima kasih buat undangan dari pimpinan sama warga yang sudah secara keterbukaan menyampaikan keluhannya Pak. Sebenarnya kita dari pihak operator sebenarnya juga kita pengennya itu dalam membangun sebuah jaringan semuanya lewat prosedur yang normal. Artinya memang kewajiban operator adalah melakukan sosialisasi sebelum kita membangun. Sosialisasi dengan warga sekitar radius. Kalau dia 6 meter, 6 meter, 12 meter, 12 meter, dan seterusnya. Setelah kita melakukan sosialisasi, kita juga harus mengurus perizinan RT, RW, lurah, camat, sampai ke luar IMB yang terkait. Problemnya sekarang begini Pak Ketua. Kebetulan kita ini Smartfren perusahaan yang sudah skalanya nasional. Kebetulan peraturan tiga menteri ini sudah terbit di tahun 2009. Otomatis kami yang ada di cabang-cabangnya ini mengacu kepada peraturan yang sudah diturunkan dari pusat. Nah, mengenai tadi yang dibilang teman saya bahwa kita tidak mengurus izin dan sebagainya, bukan bermaksud kami mengambil keuntungan sepihak dengan pasal 13, tidak. Kalau kita mau terbuka sebenarnya, yang dibilang telekomunikasi, Bapak Ibu semua, tanpa kita sadari sebenarnya kita di meja ini semua punya handphone. Kita sangat butuh dengan namanya komunikasi. Cuma terkadang beginilah kita. Saya tidak bermaksud mau menyalahkan si A, si B, dan siapapun. Terkadang ada wilayah abu-abu dalam produk undang-undang kita. Yang semestinya emang kita ini jadinya jadi korban, kalau saya bilang. Sepertinya kita diadu domba. Padahal sebenarnya kita kalau ada undang-undang yang jelas, ada dari Kota Medan 2012, nyatakan dengan ini SKP 3 Menteri tidak berlaku. Kita akan perbaiki semuanya. Saya potong, itu tidak bilang tidak berlaku. Misalkan gitu Pak Ketua. Ini terserang. Jangan misal-misal yang nanti abang berprediksi yang salah, membuat pandangan abang salah. Gini Pak Ketua, maksud saya. Enggak dulu. Medan punya